Yo, lekku. Jadi pada video kali ini aku mau membahas asal muasal lahirnya Dajjal. Apa itu Dajjal? Sebelum bercerita nih, kenapa sih pada video kali ini aku mau membahas tentang Dajjal? Ya karena tadi pas pelajaran sekolah, ini pun masih pakai baju seragam nih ya. Karena tadi pas pelajaran sekolah itu ada guru agama aku, dia membahas tentang Dajjal. Namun dia bahasanya itu nggak detail gitu loh, nggak secara rinci. Dia bahasnya ya sekilas saja gitu. Nah, karena ceritanya lumayan menarik, ya udah aku coba telusuri nih dari berbagai situs, dari berbagai web gitu. Nah, akhirnya aku dapat intinya dan aku rangkum, aku jadikan satu. Pertama-tama kita bahas dulu awal lahirnya Dajjal. Dajjal sendiri adalah berasal dari bahasa Arab ya, yaitu Ad-Dajjal, yang dimana Dajjal ini juga sebagai tokoh di eskatologi Islam. Mengapa disebut tokoh? Nah, pastinya kalau disebut tokoh itu dia ini merupakan seorang manusia lah ya. Dajjal ini memang merupakan seorang manusia sama seperti kita. Namun Dajjal ini dicap sebagai manusia yang level kejahatannya itu cukup tinggi gitu. Udah hampir, bahkan bisa dibilang sudah mencapai maksimal. Tidak ada manusia lain yang kejahatannya, yang tingkat pemfitnahannya itu, tingkat kekafirannya itu juga sama dengan Dajjal. Nah, itulah alasan mengapa Dajjal sendiri dalam Islam termasuk kategori orang dengan kebaikan yang paling rendah. Nah, sampai sini kapan sih? Kapan sih? Siapa yang pertama kali menyebut nama Dajjal? Ada sebagian besar orang banyak mengatakan bahwasanya Dajjal itu pertama kali disebut oleh Nabi Muhammad, oleh baginda Rasulullah SAW. Namun Dajjal itu dia sudah hidup jauh sebelum zaman Nabi Muhammad, yang dimana dia sudah hidup pada zaman-zaman Nabi sebelum-sebelumnya gitu. Itu juga pada Nabi-Nabi sebelumnya ya, sempat disampaikan kepada umat-umatnya, kepada anak-anaknya, anak-anak cucunya itu, bahwasanya Dajjal itu akan muncul pada hari akhir atau hari kiamat. Rupa wujud dari si Dajjal. Jadi kalau bentuk rupa wajah Dajjal ini, dia itu ya, matanya itu cuma satu, alias buta sebelah. Selain itu di bagian pertengahannya ini ya, pertengahan dahinya ini terdapat huruf Arab yang bertuliskan kafarah atau kafir. Selain itu, kalau bentuk dari badan Dajjal itu, dia badannya besar, cuman dia orang itu pendek. Nah, bukan tinggi. Dia badannya besar, namun dia itu pendek. Serta cara berjalannya itu ya kayak gini gitu, karena dia itu badannya besar tapi pendek. Dikatakan juga bahwasanya kulit Dajjal ini seperti pragos, yang dimana kulit Dajjal ini berwarna merah. Kenapa dia dinamakan Ad-Dajjal? Karena dalam bahasa Arab Dajjal itu berartikan menutupi, yang dimana dicat ulang gitu, dilapisi. Dia menutupi fakta. Nah, dia ini pemfitnah, menutupi fakta sebenarnya. Nah, ada juga makna lain dari kata Ad-Dajjal ini, yang dimana makna itu mencampur adukan, diadukkan antara fakta sebenarnya dengan ditambahkan sedikit bumbu kepalsuan. Nah, makanya kan ada sebagian besar orang misalnya yang sering melebih-lebihkan cerita gitu, sering disebut memang Dajjal kau. Nah, itulah alasan mengapa Dajjal ini bernama Dajjal. Nah, semenjak pembahasan dari Nabi tentang Dajjal ini, banyaklah muncul orang-orang yang mengakui dirinya sebagai Nabi. Nah, itu pun termasuk bagian dari Dajjal. Nah, Dajjal sendiri itu duluan tercipta sebelum adanya Al-Quran. Lebih tepatnya 400 tahun sebelum diturunkannya Al-Quran. Pada zaman dahulu tuh, nama panjang dari Dajjal ini yaitu Al-Masih Ad-Dajjal atau Al-Masih palsu. Nah, kalau istilah Dajjal ini pastinya sudah turun-temurun gitu. Ini bukan hanya tentang dari cerita Nabi Muhammad ya, tapi ini
Bahkan Nabi sebelumnya itu udah sempat menceritakan tentang Dajjal walaupun tidak terlalu mendetail gitu. Nah, Dajjal sendiri kalau menurut para kaum salafus salih, dia itu merupakan seorang anak Adam ya, pastinya dia sama seperti kita, seorang manusia yang butuh makan, butuh minum, dan butuh bermain. Nah, untuk Dajjal sendiri ini dia pastinya punya orang tua, punya ayah, punya ibu, punya nenek, punya kakek, pokoknya punyalah. Jadi kalau keluarga dari Dajjal ini, dari ayah atau ibunya Dajjal ini merupakan seorang kaum Yahudza, penyembah sapi betina pada saat itu. Di mana sih Dajjal itu lahir gitu? Jadi Dajjal ini lahir di negeri Samirah, di daerah Palestina. Nah, untuk kota Samirah ini dia semakin lama semakin besar, yang dimana awalnya dia besar itu pada zaman atau pada era Nabi Daud. Nah, untuk selanjutnya pada zaman-zaman Nabi selanjutnya itu kota Samirah ini terus berkembang gitu, dan akhirnya menjadi kota yang cukup besar. Nah, sampai situ sekarang ada pertanyaan lain. Kapan sih Dajjal itu lahir? Nah, jadi Dajjal ini lahir zaman Nabi Musa kalau tidak salah. Untuk umur Dajjal itu sendiri 1500 tahun sebelum Masehi, dan selanjutnya sampai hari akhir gitu. Seperti yang sebelumnya aku bahas tadi, bahwasanya Dajjal ini terlahir oleh orang penyembah sapi betina, patung sapi betina. Nah, selain itu ketika 30 tahun nih kan, orang tua Dajjal sudah menikah. Nah, tiba-tiba dikaruniai seorang anak, yaitu si Dajjal ini. Namun yang sangat disayangkan di sini bahwasanya setelah 30 tahun setelah penantian yang cukup lama, anaknya itu tidak sesuai ekspektasinya, yang dimana anak itu cacat. Dajjal ini kan buta sebelah tadi, aku bilang. Nah, buta sebelah, berkulit merah, pokoknya berbeda dengan orang-orang, dengan manusia-manusia yang lain. Bahkan pada zaman itu pun Dajjal ini bisa dicap sebagai manusia yang memang tidak ada gunanya sama sekali gitu loh. Pada saat bayi, Dajjal ini memang tertutup matanya, tertutup kedua belah, karena kan anak bayi itu lebih seringnya merem gitu. Jadi walaupun kedua matanya itu tertutup, namun hati busuknya itu tetap terus membara. Nah, pada usia 4 tahun, Dajjal ini sudah dirasuki oleh jin dan syaitan, atau bahasa lainnya itu jinni mutasyaitan. Untuk kelahiran Dajjal ini sendiri sempat menggemparkan dunia pada saat itu, yang dimana orang-orang pada takut dengan sosok Dajjal ini. Bahkan sampai-sampai Dajjal ini pernah dikurung di istana penegak hakim pada saat itu ya. Selain itu dia juga sempat diberi pengawasan khusus terhadap dirinya. Jadi dialah sendiri seorang anak yang diberi pengawasan khusus. Nah, karena hal itu terjadi, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada malaikat Jibril untuk membendam seluruh orang-orang yang ada di situ ke dalam inti perut bumi. Nah, namun anehnya pada saat itu semua ini kan sudah mati nih, sudah tewas gitu, hilang, sudah terbenam ke dalam perut bumi. Namun ada satu orang yang selamat, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Dajjal. Nah, pada saat itulah Allah juga menyuruh malaikat Jibril untuk memindahkan Dajjal ini ke sebuah pulau dengan sekelilingnya itu lautan yang cukup luas. Nah, kalau menurut agama Islam, lautan tersebut merupakan lautan Yaman. Nah, jadi intinya Dajjal ini diasingkan ke sebuah pulau yang dikelilingi oleh lautan Yaman. Nah, ada satu hal yang perlu kalian ketahui ya lekku. Pada saat itu Allah juga menyuruh malaikat Jibril ini untuk memberi makan dan minum serta menjenguk Dajjal ini. Allah ini sangat menyayangi Dajjal. Bahkan ia menyuruh kepada Jibril untuk membesarkan Dajjal. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga tahu bahwasanya
Dajjal inilah yang akan menentangnya pada akhir zaman nanti. Bahkan Dajjal inilah yang akan mengaku sebagai Tuhan. Jadi Dajjal ini emang khusus dipelihara, dibesarkan untuk ujian bagi kita sebagai manusia gitu pada akhir zaman ya. Nah, Allah juga telah mempersiapkan lawan yang pantas untuk Dajjal ini, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Isa alaihi salam. Nah, di sini kita akan membahas ciri fisik dari Dajjal ini ya. Seperti yang kita tahu bahwasanya Dajjal ini matanya itu buta sebelah ya kan, buta sebelah. Ada yang mengatakan bahwasanya mata kanan yang buta, tapi ada juga banyak mengatakan bahwasanya mata kirinya lah yang buta. Nah, inilah yang menjadi perdebatan sampai sekarang. Selain itu, yang kayak aku bilang tadi, di pertengahan jidatnya itu ada tulisan kafara atau kafir. Dengan rambutnya yang keriting, jidatnya itu cukup besar, bentuk dada itu bidang, serta badan yang berotot, kita bilang berotot, besar, namun orangnya pendek. Nah, maka dari itu cara jalannya pun aneh, kayak tadi kan, jadi jalannya pun aneh, kakinya pun bengkok. Ya, ukuran itu kayak berarti kaki O, model O lah gitu. Nah, Dajjal sendiri ini tidak terdapat dalam Al-Quran ya, melainkan jika kita ingin mencari info-info tentang Dajjal gitu, maka kita harus membaca hadis-hadis. Nah, bahkan juga dikatakan di sebuah hadis bahwasanya sebelum kemunculan Dajjal yang asli, maka adanya 30 Dajjal palsu atau anak-anak Dajjal mungkin gitu ya. Jadi anak Dajjal itu real ya, no pek real. Jadi sampai sini mungkin ada yang bertanya nih, ciri-ciri dari anak Dajjal ini kayak mana gitu. Jadi kalau ciri-ciri itu, dia ini mungkin mengaku-ngaku bahwasanya dia itu nabi gitu, atau mungkin dia gimana kayak bid'ah gitu, penyiar ilmu-ilmu palsu. Nah, gitulah kurang lebihnya kayak gitu sih. Bahkan ada juga contohnya, contohnya ini seperti halnya Sai Baba gitu. Sai Baba ini banyak orang mengatakan bahwasannya Sai Baba ini itu dia merupakan wujud dari salah satu antara 30 Dajjal palsu. Nah, memang mungkin saja. Berarti kalau dia ini merupakan anak dari Dajjal itu, pasti anak-anak Dajjal yang lainnya sudah mulai bermunculan sampai Dajjal yang asli muncul. Nah, jikalau Dajjal yang asli sudah muncul, pastinya hari kiamat pun sudah makin dekat. Nah, mungkin kalau sampai sini pastinya ada yang bertanya nih, Pin, dari mana tuh Dajjal muncul? Nah, jadi kalau untuk dari mana Dajjal itu muncul, aku pun nggak tahu ya. Bukan aku aja, yang banyak, rata-rata semua orang pun tentunya nggak tahu, karena itu hanya Allah lah yang tahu. Tapi ada sebagian besar yang mengatakan bahwasanya Dajjal itu akan muncul dari sebelah timur. Timur. Nah, berarti belakang rumahku. Oke, next. Adapun yang mengatakan bahwasanya Dajjal ini muncul pada saat Islam lagi kuat-kuatnya, yang dimana pada saat Islam lagi kuat-kuatnya, tujuan Dajjal ini muncul adalah untuk merobohkan semangat Islam gitu. Nah, pada saat terjadinya kemunculan Dajjal ini, itu merupakan ujian yang cukup berat, yang dimana pada saat 3 tahun itu pun di dunia ini kemarau gitu. Terjadinya musim kemarau yang cukup panjang, 3 tahun loh, bayangkan 3 tahun. Nah, selain itu dikatakan tadi kan di timur tuh. Nah, lebih tepatnya itu ada di sebuah negeri yang nama negerinya itu Persia, yang dimana disebut Kurasa. Untuk kemunculan Dajjal ini dikatakan bahwasanya ketika posisi Dajjal itu berada di Irak dan di Syam. Jadi misalnya perbatasannya gitu ya. Nah, sampai sini pasti ada lagi nih yang bertanya, Bang, jadi semua dunia itu dijelajahi itu sama Dajjal? Iya, bener banget, satu dunia itu dijelajahi oleh Dajjal. Tapi Bang, ada katanya beberapa tempat yang tidak bisa disinggahi Dajjal. Iya, benar banget, memang ada. Seperti halnya Mekah dan Madinah. Selain itu ada juga beberapa masjid yang tidak bisa disinggahi oleh Dajjal. Seperti halnya Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, dan Masjid At-Tur.
Konon katanya ketika Dajjal ingin memasuki Masjidil Haram, Mekah gitu, ada 2 malaikat penjaga yang melarang Dajjal itu untuk masuk. Jadi, so, Dajjal mau masuk kan? Pau. Gitu. Canda-canda. Next. Nah, ada pun yang mengatakan bahwasanya ketika kemunculan Dajjal ini, dia akan mendatangi sebuah daratan tinggi yang dipenuhi dengan pasir garam gitu ya. Lebih tepatnya di daerah Marikana. Untuk Dajjal ini ada beberapa tahapannya. Yang awal mulanya dia ini sebagai seorang muslim, orang Islam. Ya, aku sedang Islam gitu. Nah, untuk tingkat selanjutnya dia ini berdakwah. Nah, sampai akhirnya dia mencapai tingkat ulama. Jadi dia ini ya mengakui dirinya bahwasanya dia ini adalah ulama. Nah, setelah itu naik lagi tingkatannya, bahwasanya dia ini mengaku sebagai nabi gitu. Aku ini nabi. Nah, setelah itu pada finishnya dia ini mengaku sebagai Tuhan. Nah, jadi sampai sini aku mau bahas tentang siapa saja orang yang akan mengikuti jejak Dajjal. Jadi untuk orang yang mengikuti Dajjal ini adalah orang-orang yang membutuhkan belas kasihan. Kebanyakan yang akan mengikuti jejak Dajjal ini berasal dari kaum Yahudi, kaum Arab, dan juga kebanyakan dari kaum wanita. Kenapa dari kaum wanita gitu? Ini pasti banyak cewek-cewek nih kan, demo deh nih. Kenapa sih mesti kaum wanita? Cewek terus disalahin. Sekali-kali cowok gitu loh. Nah, jadi ini memang fakta ya. Bukan karena kami cowok ini pengen menang. Jadi karena iman wanita itu lemah. Dia sedikit kesenggol, dah kena jadi golongan Dajjal. Selain itu banyak juga yang menjadi golongan Dajjal ini berasal dari orang-orang yang malas. Yang mana orang malas itu dia akhirnya nganggur, gak ada kerjaan. Namun ketika datangnya Dajjal, mereka ini membutuhkan uluran tangan. Nah, jadi dia memegang uluran tangan Dajjal dan akhirnya menjadi golongan si Dajjal. Bahkan dikatakan pun bahwasanya mereka ini nggak semua ya, mereka ini sebagian besar telah mengetahui bahwasanya mereka ini sedang mengikuti Dajjal, bukan Tuhan. Namun mereka ini malas gitu, daripada nggak dikasih apa-apa gitu kan, jadi orang-orang bodoh gitu, ada guna, akhirnya mereka tetap mengikuti Dajjal. Untuk mengatasi Dajjal ini sendiri, yaitu melafalkan 10 ayat pertama dan terakhir surah Al-Kahfi. Memang bisa juga sih kalau kita pergi ke Tanah Suci, namun kan itu lumayan memberatkan kita. Apalagi posisinya kita jauh dengan Tanah Suci, Arab, Madinah gitu. Nah, ada yang lupa aku sampaikan bahwasanya Dajjal ini bisa meyakinkan orang-orang itu untuk mengikutinya karena dia ini diberi mukjizat Nabi. Dari berbagai nabi, bahwasanya dia bisa menghidupkan tanaman, bisa menurunkan hujan, bisa mengontrol cuaca gitu, bahkan dia bisa menghidupkan orang mati. Maka banyak juga orang yang terpengaruh oleh ilusi dari Dajjal, kena genjutsu. Oke, mungkin cukup segini aja pembahasan tentang asal muasal lahirnya Dajjal dari aku, Alpin. Oke, mungkin cukup sekian aja pembahasan tentang Dajjal dari aku, ya kan? Jika kalian punya cerita tentang makhluk-makhluk lain atau apa gitu, pokoknya tentang cerita yang menarik lah untuk kita bahas, kolom aja di komen di bawah. Atau mungkin ada cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj, biar aku ceritakan gitu. Sampai jumpa lagi dan bye.